Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperagakan running NDN dengan wireless ad hoc. Jadi di komputer ini sudah terhubung ke router 1 untuk kita jalankan wireless ad hoc-nya. Jadi di sini untuk pertama-tama saya akan mematikan firewall terlebih dahulu dengan command sudo UEFI disable. Nah, ini firewall sudah disable. Lalu kita akan mematikan IPv6. Kenapa kita melakukan semua ini? Agar dia tidak bentrok saat untuk menyalakan wireless ad hoc-nya. Nah, lalu kita command satu lagi agar dia defaultnya menjadi mati ya, tidak usah diubah. Lalu selanjutnya kita mematikan interface terlebih dahulu agar kita mengubah modenya ke IBSS atau mode ad hoc. Lalu sekarang kita ubah modenya ke mode ad hoc. Set type IBSS Independent Basic Set Service atau ad hoc. Lalu kita bring up lagi ya, kita nyalakan kembali. Nah, lalu setelah kita membuat ini, kita mengubah menjadi mode ad hoc, bisa kita lihat di wconfig bahwa sekarang modenya berubah menjadi ad hoc. Tapi dia belum terhubung ke SSID ya, karena kita belum join, kita belum membuat jaringan ad hoc-nya. Sekarang kita akan membuat jaringan ad hoc-nya. Dengan cara command seperti ini, IPBS join NDN. Ini NDN adalah nama SSID-nya. 2437 ini adalah untuk channelnya. 2437 berarti channelnya ada 6, jadi nanti maksimal 6 orang bisa join. Ini bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Nah, lalu kita tambahkan IP-nya. Untuk IP router ini saya akan memberikan IP 10.0.0.1. Kita lihat di IPA untuk perubahan IP-nya sudah berubah ya menjadi 10.0.0.1. Oke, selanjutnya untuk wconfig bisa dilihat dia sudah masuk ke jaringan ad hoc NDN. Ya, udah. Kita sekarang untuk kita ke klien ya. Ini dioperasikan oleh Haki. Baik, selanjutnya pada klien kita join ke SSID NDN juga dengan komen sebagai berikut. Ini kalau tidak bisa seperti ini berarti kita sudo IP setnya di up dulu ya, berarti interface masih mati interface-nya. Nah, setelah up baru kita join kembali. Nah, ini berhasil join. Nah, selanjutnya memberikan IP pada interface tersebut. Saya menggunakan IP 10.10.0.0.2/24. Terlihat IP sudah terassign pada interface WLO1 dengan 10.0.0.2/24. Selanjutnya komen di wconfig untuk menampilkan bahwa klien ini telah terhubung dengan SSID NDN. Oke, sekarang untuk klien kedua ya. Selanjutnya pada klien kedua akan dilakukan hal sama apa yang telah dilakukan pada klien 1. Salah. Untuk klien kedua ini saya akan memakai IP 0010.0.0.3.
Ini kita delete dulu ya agar tidak bentrok. Lalu kita add kembali. Nah, kita lihat IP-nya sudah di set ke 10.0.3. Oke. Sekarang lanjut ke klien 1 berinteraksi dengan router. Komen yang pertama kita gunakan yaitu NFD start untuk melakukan starting NFD-nya. NFD sudah running sebelumnya. Diulang ya, di stop gitu. NFD stop ya. Agar kita ulang, kita stop dulu saja dulu. Lalu NFD start. Ini membuktikan bahwa NFD telah running. Selanjutnya akan dilakukan NFDC fastcreate kepada router. Dengan menyebutkan IP address dari router. Setelah itu melakukan NFDC route add kepada router juga. Dengan /ndn/hasil1. Ya, jadi akan kita lakukan hal yang sama juga untuk router ya. Karena kita tadi belum kita start. Sekarang saya NFD start dulu. Sudah di start, jadi kita lakukan hal yang sama, fast create ke IP dari klien 2. Berarti 10.0.0.2. Lalu kita root create juga. Jadi ndn/hasil1, masukkan juga IP-nya, IP dari klien. Nah, setelah itu saya akan menyalakan untuk ndn ping server agar si klien bisa ngeping ke arah router. Ya, jadi sudah ping server sudah nyala. Kita akan kembali ke klien untuk melihat apakah pingnya berhasil. Dengan komen ndn ping /ndn/hasil1/ terlihat output yang dihasilkan yaitu content from /ndn/hasil1 kepada router. Sedangkan pada router terlihat bahwa interest receive dari klien 1 yang melakukan ndn ping. Oke, jadi untuk sekarang kita beralih dengan peralihan datanya dengan Wireshark ya. Kita melakukan pembukaan new window terminal untuk membuka Wireshark-nya. Terlihat pada Wireshark NDN dissector successfully load, yang mengartikan bahwa filter NDN dissector telah berhasil di load pada Wireshark untuk mengambil data. Kita pindah ke Wireshark. Karena kita menggunakan interface WLO1, maka kita klik di WLO1. Terlihat di sebelah paling kanan ada info interest /ndn/hasil1 yang menunjukkan bahwa komunikasi dari klien ke router menampilkan data sebagai berikut. Jika kita melakukan klik pada statistik, lalu kita ke input output graphs, maka akan didapatkan grafik sebagai berikut. Sekarang kita pindah ke statistik. Kita melihat capture file properties, menunjukkan beberapa data sebagai berikut. Ada dari name yang kita gunakan yaitu Wireshark ya, tempat menyimpan file Wireshark-nya, dan juga WLO1 menunjukkan bahwa interface yang kita gunakan, sedangkan length yaitu data yang dikirimkan yaitu 16 KB. Sedangkan first packet itu menunjukkan dari time ini bahwa kita pertama melakukan ndn ping pada jam 19.0051.
pas paketnya diterima di 190143. Sedangkan pada interface-nya ditunjukkan WLO1 yang digunakan. Untuk paket size limit itu 262.144 bytes. Sedangkan untuk paket itu capture dengan display 115 yang berhasil ditangkap yaitu 100%. Sedangkan time span 52,011 dan average PPS 2,2. Average packet size 108 bytes 12454, average bytes 239, average bits 1915. Data ini akan kita olah untuk perhitungan parameter yang kita gunakan dalam pengujian kita. Sedangkan untuk sequence kita bisa lihat di komen dan juga time atau RTT ya. Ini bisa menjadi data juga untuk pengambilan parameter pengujian. Ya, jadi demikian untuk komunikasi antara klien dan router. Jadi sekarang saya juga akan melakukan pembuktian bahwa jaringan ini benar adalah ad hoc. Jadi bisa kita lihat dari pertama kali video bahwa si router inilah yang memulai jaringan ad hoc NDN-nya. Jadi bisa kita asumsikan jika dia bukan ad hoc, maka kalau kita matikan harusnya klien 1 dan klien 2 tidak bisa berkomunikasi. Karena si pembuat SSID-nya itu mati. Nah, mari sekarang kita buktikan. Jadi pertama kita akan mematikan interface-nya dengan sudo IP link set, nama interface-nya down. Ini bisa kita lihat untuk config. Nah, sekarang dia sudah off ya. Berarti dia sudah tidak tergabung dengan si NDN itu. Bisa kita bilang lah harusnya kalau dia mati jaringannya itu hilang, blub gitu. Nah, sekarang kita buktikan dari klien 1 kita pingkan ke klien 3. Klien 1 ini ke klien 2. Klien 1 ini memiliki IP 10.0.0.2, sedangkan klien 3 memiliki klien 2 memiliki IP 10.0.0.3. Jadi kita ping ya. Kita ping biasa saja ke arah si klien 2 dengan IP 10.0.0.3. Kita enter. Jika dia tidak bisa, maka itu jaringan akses point bukan ad hoc. Tapi kalau bisa, maka buktinya adalah ad hoc. Jaringan ini adalah ad hoc. Nah, bisa kita lihat ya, masih bisa ya. Masih mendapatkan data. Kalau kita melakukan hal yang sama juga dari klien 1 ke klien 2, sini kamera sini. Kita ping ke arah dia juga dengan IP 10.0.2, kita enter. Bisa kita lihat masih bisa berkomunikasi meskipun kita sudah melihat bahwa router 1 itu dimatikan dan sudah tidak terhubung. Nah, jadi disinilah pembuktian kita bahwa jaringan ini adalah jaringan ad hoc di mana semua node-nya independen, bisa berdiri sendiri. Tidak akan terpengaruh jika salah satu hilang. Baik, sekian video yang bisa kami tampilkan untuk membuktikan bahwa implementasi NDN pada jaringan wireless ad hoc berhasil dilakukan. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.